Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan rangkaian selanjutnya. Di sini kita menggunakan RC atau sistem kapasitor dan resistor. Sebagai kapasitor di sini sebagai penyimpan dan melepaskan muatan. Adapun pada rangkaiannya di sini tidak jauh beda dari rangkaian sebelumnya, namun ditambahkan dengan kapasitor dengan besar 1 M. Di sini sama seperti sebelumnya, kita menggunakan voltage scene dengan offset-nya 0, amplitudenya 220 dan frekuensinya 50, dan tegangan dalamnya 0,001. Adapun induktor yang digunakan di sini sebesar 100 banding 1 dengan dioda seperti sebelumnya, yaitu memiliki 4 dioda dan 1 resistor sebesar 1 kilo ohm yang ditambahkan dengan kapasitor sebesar 1 M untuk menyimpan dan melepaskan muatan. Maka setelah rangkaian selesai digunakan, dengan tidak lupanya di coupling pada spice directive dengan mengetik L1, L2, 1. Maka kita dapat, dan jangan lupa untuk menambahkan ground pada masing-masing rangkaiannya. Maka setelah selesai, kita dapat merunning dengan stop time 100 milisekon. Seperti sebelumnya, kita uji terlebih dahulu pada sumber tegangannya sebesar 220 volt. Kemudian kita juga cek juga keluaran untuk salah satu sisi dari kumparan sekunder. Ini nilainya 22 volt. Begitu juga dengan bagian bawahnya. Terlihat di sini bahwa pada kumparan L1, L2 di bagian atas dan bawah itu memiliki kebalikan 180 derajat. Kemudian kita juga dapat mengecek keluaran dari dioda yang masuk ke kapasitor dan resistor. Kita klik saja. Kita dapat lihat di sini bahwa ketika kita menambahkan kapasitor pada rangkaiannya, maka akan terlihat bahwa pada beban di sini tegangannya stabil. Kalau kita perbesar, jika kita teliti di sini ada riak-riak pada bentukan grafiknya, namun tidak
dapat terlihat karena adanya pengaruh pengosongan kapasitor namun tidak terlalu besar. Tidak begitu terlihat karena selisihnya yang tidak terlalu besar. Riak ini ditentukan oleh nilai kapasitor. Maka jika kita memvariasikan nilai kapasitor menjadi 100 maka jika kita merunning lagi, kita akan memperoleh riak-riak yang begitu jelas. Maka ketika kita memperkecil kapasitas kapasitornya, akan memperoleh grafik yang menunjukkan riak yang semakin jelas. Jika 1M seperti sebelumnya, maka riak yang terbentuk tidak jelas kelihatannya karena nilainya yang kecil. Selanjutnya di sini kita akan membuat menggunakan generator dengan menggunakan dioda Zener. Sebenarnya untuk rangkaiannya di sini kita menggunakan rangkaian yang di sebelumnya, tambahkan dengan dioda Zener. Seperti pada rangkaian sebelumnya, di sini kita menggunakan voltage sinus dengan offset 0, amplitudenya 220 dan frekuensinya 50 Hz dengan tegangan dalam 0,001. Adapun untuk perbandingan induktornya sama seperti sebelumnya, yaitu 100 dibanding 1 dengan dioda sebanyak 4, dan di sini terdapat kapasitor 1M dan resistor yang ditambahkan yaitu R1-nya 1K dan R2-nya 220 dengan ditambahkannya dioda Zener yang terhubung langsung dengan R2, R1, dan C1. Setelah rangkaian dibentuk, jangan lupa untuk menambahkan ground pada masing-masing rangkaiannya. Maka jika kita telah selesai, kita dapat merunning dengan stop time 100 milisekund. Jika dilihat pada kumparan sekunder, dari salah satu sisinya, ini kumparan primer, ini kumparan sekunder, dan ini tegangan pada kapasitor yang sudah kita analisis sebelumnya. Maka jika kita analisis pada dioda Zener pada beban, maka dapat kita lihat bahwa tegangan dari dioda Zener ini
lebih rendah daripada tegangan kapasitornya. Kemudian dari kurva ini pun terlihat tegangan yang dihasilkan ini lebih stabil dibandingkan dengan yang dihasilkan dari kapasitor. Walaupun sebelumnya dijelaskan bahwa kapasitor memiliki terbentuknya grafik dengan riak yang cukup kecil jika memiliki besaran yang besar, namun jika dibandingkan lagi dengan dioda Zener, maka menghasilkan grafik yang lebih stabil lagi dibandingkan dari tegangan yang ada di kapasitor. Adapun dioda Zener ini sesuai dengan teori breakdown voltage. Mungkin sekian untuk mengenai power supply. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.